Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran komputer dan jaringan dasar ya. Untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang pengenalan komputer ya. Pengenalan dasar komputer. Sebelum saya mulai, seperti biasa saya selalu mengingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan ya, supaya kita semua diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Baik, langsung saja saya mulai ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengenalan komputer ya. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama untuk mengetahui pengertian dasar komputer, mengenal hardware komputer, mengetahui fungsi hardware komputer. Yang keempat, mengetahui konsep komputer, hardware, software, dan brainware. Yang kelima, dapat merakit komputer. Itu sedikit tentang tujuan pembelajarannya. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan dimengerti ya, sehingga bisa nanti dipraktekkan dalam pembelajaran tatap muka nanti. Yang selanjutnya ini ada sedikit pengertian dasar dari komputer ya. Apa itu komputer? Komputer adalah serangkaian ataupun sekelompok mesin elektronik yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama serta membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. Sistem ini kemudian dapat digunakan untuk melaksanakan serangkaian pekerjaan secara otomatis ya, berdasarkan urutan instruksi ataupun program yang diberikan kepadanya. Itu sedikit pengertian tentang pengertian dasar tentang komputer. Selanjutnya ini ada generasi komputer ya. Jadi komputer itu ada generasinya ya, dari generasi 1 sampai generasi keempat dan seterusnya gitu. Generasi komputer yang pertama adalah tabung hampa udara sebagai penguat sinyal, merupakan ciri khas komputer generasi pertama. Pada awalnya tabung hampa udara vakum tube ya, digunakan sebagai komponen penguat sinyal. Bahan bakunya terdiri dari kaca sehingga banyak memiliki kelemahan seperti mudah pecah dan mudah menyalurkan panas. Panas ini perlu dinetralisir oleh komponen lain yang berfungsi sebagai pendingin. Ini komputer generasi pertama ya. Selanjutnya, dan dengan adanya komponen tambahan, akhirnya komputer yang ada menjadi besar, ya, berat dan mahal. Pada tahun 1946, komputer elektronik di dunia yang pertama, yakni ENIAC, ya, selesai dibuat. Pada komputer tersebut terdapat 18.800 tabung hampa udara dan berbobot 30 ton. Begitu besar ukurannya sampai mengeluarkan suatu ruangan kelas tersendiri. Jadi kalau dulu komputer itu emang tidak seperti yang kita lihat sekarang ya. Kalau komputer itu dulu emang harus membutuhkan ruangan yang besar ya, seperti ini ya, seperti yang terlihat pada gambar itu. Selanjutnya ini komputer generasi yang kedua, transistor ya, merupakan ciri khas komputer generasi kedua. Bahan bakunya terdiri atas 3 lapis, yaitu basic, kolektor, dan emitter. Transistor yang pertama merupakan singkatan dari transfer resistor. Dari transfer resistor yang berarti dengan mempengaruhi daya tahan antara 2 dari 3 lapisan. Maka daya resistor yang ada pada lapisan berikutnya dapat pula dipengaruhi. Nah, ini contoh dari gambar resistor ya. Dengan demikian fungsi transistor adalah sebagai penguat sinyal ya. Sebagai komponen padat
Transistor mempunyai banyak keunggulan seperti tidak mudah pecah, tidak menyalurkan panas, dan dengan demikian komputer yang ada menjadi lebih kecil dan lebih murah. Jadi lebih dipermudahkan lagi ya dari generasi yang pertama tadi. Selanjutnya pada tahun 1960-an IBM ya memperkenalkan komputer komersial yang memanfaatkan transistor dan digunakan secara luas beredar di pasaran. Komputer IBM ya 7090 buatan Amerika Serikat merupakan salah satu komersial yang memanfaatkan transistor. Selanjutnya komputer ini dirancang untuk menyelesaikan segala macam pekerjaan baik yang bersifat ilmiah ataupun komersial. Karena kecepatan dan kemampuan yang dimilikinya menyebabkan IBM 7090 menjadi sangat populer. Komputer generasi kedua lainnya adalah IBM seri 1400, NCR seri 304, Mac ya yang keempat, dan Honeywell yang model 800. Ini contoh komputer generasi yang kedua ya. Selanjutnya komputer untuk generasi yang ketiga. Konsep semakin kecil ya, untuk generasi yang ketiga ini konsep semakin kecil dan semakin murah dari transistor. Akhirnya memacu orang untuk terus melakukan ya berbagai penelitian. Ribuan transistor akhirnya berhasil digabung dalam satu bentuk yang sangat kecil ya. Sekuil silicium ya yang mempunyai ukuran beberapa milimeter berhasil diciptakan, dan inilah yang disebut sebagai integrated circuit atau IC chip yang merupakan ciri khas komputer generasi yang ketiga. Nah ini ya. Ini prosesor yang generasi yang ketiga. Selanjutnya untuk generasi komputer yang keempat, mikroprosesor merupakan ciri khas komponen generasi yang keempat yang merupakan pemadatan ribuan IC ke dalam sebuah chip ya. Karena bentuk yang semakin kecil dan kemampuan yang semakin meningkat dan harga yang ditawarkan juga semakin murah. Mikroprosesor merupakan awal kelahiran komputer personal ya pada tahun 1971. Intel ya Corp kemudian mengembangkan mikroprosesor pertama seri 4004. IBM mengeluarkan personal komputer pada sekitar tahun 1981 ya. Seperti yang nampak pada gambar dengan menggunakan operating system MS-DOS 16 bit ya. Pada generasi ini ditandai dengan munculnya LSI, large scale integration, yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam sebuah mikroprosesor ya. Selain itu juga ditandai dengan munculnya mikroprosesor dan semikonduktor. Perusahaan-perusahaan yang membuat mikroprosesor diantaranya adalah Intel Corporation ya, AMD, Motorola, ARM, dan banyak lagi yang lainnya ya. Nah ini adalah komputer yang mikroprosesor ya. Selanjutnya kita lanjut ke konsep dasar komputer. Konsep dasar komputer yang pertama adalah komputer apapun jenisnya selalu memiliki suatu peralatan yang disebut sebagai hardware ya. Ada software, ada brainware. Hardware itu adalah perangkat keras ya, input device, alat masukan, central processor atau central processing unit atau CPU. Ada juga output device, ada memori eksternal ya. Baik, ya, selanjutnya yang pertama tadi adalah hardware ya. Dari konsep dasar komputer itu ada 3, saya ulang lagi. Yang pertama tadi hardware, ada software, dan juga ada brainware. Yang pertama adalah hardware, perangkat keras komputer, perangkat yang dapat disentuh secara fisik ya. Itu untuk hardware. Kalau untuk perangkat lunaknya, softwarenya adalah perangkat lunak, program yang berisikan perintah-perintah yang menentukan operasi atau kerja yang akan dilakukan oleh komputer. Yang ketiga tadi brainware adalah manusia atau user yang terlibat dalam mengoperasikan serta mengatur sistem dalam komputer ya.
Apa sih hubungan software dan hardware serta brandware ya? Hubungan dari ketiga tadi itu ya, software, hardware dan brandware itu adalah saling berhubungan ya. Ini gambarnya. Jadi hardware tanpa software tidak akan berfungsi. Begitu pula hardware dan software tidak ada brandware, maka sebuah komputer tidak akan berfungsi. Jadi ketiga komponen ini semuanya saling berhubungan ya, saling membutuhkan. Perangkat keras komputer. Ya, selanjutnya ini ada perangkat keras komputer. Apa saja contohnya? Yang pertama adalah monitor, keyboard, ya, mouse, mainboard, hard disk, memori, floppy disk, flash disk, ya, printer, scanner, ada speaker, ada mikrofon, dan bermacam-macam ya, kartu PGA ya, PGA card, ada LAN card, ada sound card ya, ada juga TV card. Mikroprosesor. Dalam istilah teknik, mikroprosesor inilah yang disebut dengan CPU, merupakan pusat pengolahan data di dalam komputer. Terdiri dari bagian-bagian ya, bagian ALU, arithmetic logical unit, register, control unit, dan internal bus yang menghubungkan ketiganya. Ini adalah contoh dari mikroprosesor. Kalau dalam bahasa kitanya sih ya disebutnya prosesor aja gitu ya. Jadi otak dari komputer ini adalah prosesor ini nih. Jadi memang bentuknya sangat kecil ya. Nah, ini adalah mainboardnya, mainboard atau motherboard. Nah, ini untuk posisi prosesor itu diletakkan di sini nih. Ya. Selanjutnya ada juga hard disk ya. Hard disk digunakan untuk menyimpan data secara permanen, dihubungkan ke motherboard melalui kabel data. Terdapat juga ada eksternal hard disk ya, hard disk eksternal. Nah, ini contoh dari hard disk. Ini tampak bagian dalam dan ini tampak bagian luarnya. Jadi hard disk komputer itu kalau secara fisik kita lihat itu bentuknya persegi panjang ya, persegi panjang. Nah, ini adalah kalau kita lihat dari dalamnya seperti ini. Selanjutnya ada memori atau RAM, berguna untuk menyimpan data sementara ya, bukan permanen, awas ya, bukan memori yang biasa kita gunakan untuk disimpan di handphone gitu ya, bukan memori itu maksudnya. Prosesor bekerja akan menghasilkan ya hasil sementara yang akan disimpan di RAM, random access memory, ditancapkan di slot RAM. Ini RAM yang dimaksud di komputer ya. Ini sama jenisnya. Nah, ditancapkan di bagian yang warna oranye dan warna hijau ini. Ditancapkan di sini. Selanjutnya ada flash disk. Flash disk, pen drive, media penyimpanan mobile ya. Keluar di pasaran sekitar tahun 2000. Ditancapkan di port USB mulai menggeser fungsi floppy disk ya. Nah, ini flash disk ini. Ya, bentuk sudah tidak asing lagi ya, mungkin sudah familiar ya flash disk ini. Selanjutnya ada ROM BIOS, Read Only Memory Basic Input Output System, merupakan memori yang digunakan untuk menyimpan program inisialisasi awal ketika komputer pertama kali dihidupkan ya. Contohnya ada BIOS AMI ya, ada juga AWON. Program dalam ROM BIOS tidak bisa dihapus secara fisik, terletak di motherboard ya atau di mainboard. Selanjutnya ada hardware CD-ROM ya, berfungsi untuk membaca data yang tersimpan pada CD ya, compact disk CD-ROM. Terdapat laser yang berfungsi menembakkan sinar ke permukaan CD. Sinar yang dipantulkan oleh CD akan dibaca sebagai bit 1 atau 0. Nah, ini ya CD atau compact disk. Ya, ini CD-ROM-nya. Ini kaset CD-nya, ini adalah CD-ROM-nya. Nah, ini.
Permukaan CD merupakan bentuk permukaan yang mempresentasikan nilai data yang disimpan di dalamnya. CD writer yang dapat menyimpankan data ke dalam lempengan CD yang masih kosong atau dibakar ya, dalam bahasa komputernya dibakar atau disimpan dengan menggunakan aplikasi lagi ya. Proses pembakaran CD adalah proses pembentukan permukaan lempengan CD berlobang atau rata. Ini dilakukan dengan menembakkan cahaya laser intensitas tinggi atau rendah yang akan membentuk lubang atau rata. Selanjutnya untuk perangkat keras hardware-nya adalah kartu grafis. Kartu grafis atau VGA ya, atau VGA card berguna sebagai alat bantu prosesor ya dalam memproses data yang akan divisualisasikan di monitor. Sekarang kebanyakan sudah on-board ya VGA ini. Adapun memang kalau yang menggunakan komputer yang biasa digunakan untuk bermain game, untuk editing video, itu sangat wajib menggunakan VGA card ya. Kalau tidak maka resikonya akan lambat ya prosesnya. Nah, ini contoh dari kartu grafis atau VGA card ya. Selanjutnya untuk perangkat keras adalah monitor. Ini sudah tidak asing lagi ya. Untuk monitor ini berfungsi untuk menampilkan input, proses, output yang terjadi di dalam komputer. Ya, ini adalah monitor untuk tabung atau CRT. Nah, ini untuk monitor LCD. Ya. Selanjutnya printer, mungkin sudah tidak asing juga ya. Printer ini untuk mencetak ya apa yang ada dalam komputer ke dalam kertas. Ini termasuk output. Selanjutnya adalah scan. Scan atau scanner berfungsi sebagai alat input yang dapat mengubah gambar menjadi data yang disimpan di komputer. Sekarang scan juga biasanya menggunakan port USB ya. Ini termasuk perangkat input. Ada juga speaker ya. Speaker untuk mengeluarkan suara ya, mengeluarkan data dari komputer dan mengubahnya menjadi bunyi atau suara, termasuk output dari speaker. Ada floppy disk juga ya. Floppy disk media penyimpanan data yang dihapus dan ditulis kembali, kayak seperti mirip dengan flash disk ya, hanya mungkin sekarang sudah tidak familiar lagi karena sudah tersingkirkan dengan flash disk. Isinya berupa pita yang dapat menyimpan efek magnet ya. Data disimpan dengan cara memagnetisasi pita di mana pola medan magnet tertentu dapat mempresentasikan bit 1 dan pola lawan medan magnet mempresentasikan bit 0. Ini contoh gambar dari floppy disk ya. Ini familiar sekitar tahun 2000-an ini. Selanjutnya ada keyboard, berfungsi untuk menginput data atau memerintah ke komputer. Ini emang sudah tidak asing lagi ya. Mungkin sudah pada hafal untuk keyboard ini. Ketika tombol ditekan, keyboard akan mengirimkan data ya, mengirimkan data deretan bit tertentu. Setiap tombol mengirim deretan bit-bit yang unik ya. Biasanya menggunakan kode ASCII ya. Ini contoh gambar keyboard. Selanjutnya juga ada mouse ya, berfungsi untuk memasukkan perintah ke dalam komputer, termasuk perangkat input di mouse atau kursor. Selanjutnya ada juga mouse wireless atau mouse wireless pada port USB. Mouse wireless itu mouse yang tidak menggunakan kabel. Nih contoh mouse ya. Untuk menghubungkannya dia menggunakan port USB sebagai sinyalnya gitu. Oke, mungkin sampai sini dulu ya pertemuan kita kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Sebelum saya tutup ya, seperti biasa saya ingatkan lagi untuk selalu menyimak video awal dari awal sampai dengan selesai, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang saya berikan nanti via grup PA ya.
Dan jangan lupa untuk komentar di bawahnya dengan cara mengetik nama spasi hadir ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan di grup WA ya. Jadi yang di kolom komentar YouTube hanya mengetikkan daftar hadir saja. Oke. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat yang sudah menonton sampai dengan selesai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pertemuan ini bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan kalian tentang mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.